Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai pengenalan MATLAB. Langsung saja untuk definisi MATLAB. MATLAB itu singkatan dari Matrix Laboratory, merupakan perangkat lunak yang dikeluarkan oleh network di mana elemen dasarnya adalah matriks. Untuk macam-macam operasi yang dilakukan oleh MATLAB, diantaranya ada tiga. Yang pertama bisa berupa skalar atau bilangan real kompleks ya. Kemudian yang kedua ada matriks dan vektor dengan elemen entry-nya nanti berbentuk bilangan real atau bilangan kompleks. Untuk teksnya itu bisa digunakan sebagai pengolahan data. Nah, untuk MATLAB sendiri domainnya adalah matriks, sehingga MATLAB lebih enak digunakan kalau ada kasus tentang matriks. Tapi kalau misalnya bukan matriks, biasanya bisa tetap menggunakan MATLAB, cuma nanti ditransformasikan ke dalam bentuk matriks atau array. Kemudian penggunaan MATLAB ada banyak sekali, di antaranya yang pertama ada sebagai komputasi matematika, yang kedua pemodelan dan simulasi, ketiga sebagai visualisasi dan grafik, keempat ada pengembangan program, kelima bertindak sebagai kalkulator, dan terakhir bertindak sebagai bahasa pemrograman. Jadi untuk MATLAB sendiri bertindak sebagai kalkulator tuh bisa. Maksudnya nanti si MATLAB-nya bisa bertindak layaknya kalkulator, di mana dapat memberikan hasil seketika setelah perintah operasi diberikan. MATLAB juga bisa bertindak sebagai bahasa pemrograman. Dengan maksud berarti perintah-perintah atau operasi dengan urutan dan logika tertentu, serta digunakan berulang-ulang dan kemudian dapat dibuat juga sebagai suatu program yang akan dijelaskan pada unit selanjutnya atau dijelaskan pada saat praktikum. Untuk jendela-jendela pada MATLAB, di antaranya yang pertama ada command window. Command window itu jendela yang dibuka pertama kali setiap kali MATLAB dijalankan. Ciri dari jendela ini adalah adanya prompt atau tanda kurang dari ya, sebagai berikut. Tapi tandanya dua. Nah, ini namanya prompt. Prompt ini menyatakan bahwa si MATLAB-nya siap menerima perintah. Nah, kalau misalnya running, ciri khasnya dari satu prompt ke prompt lain harus muncul. Jadi kalau ketika running, kalau promptnya belum muncul, berarti si MATLAB masih bekerja. Intinya seperti itu. Nah, jendela dari command window ini identik dengan ada tulisannya command window seperti yang di lingkar merah. Promnya ada di sini. Nah, lembar putih ini adalah lembar untuk menuliskan sintaks yang kemudian apabila dieksekusi atau di enter nanti hasilnya langsung keluar. Dan saya lanjutkan. Nah, selain command window, ada juga yang dinamakan sebagai editor window. Nah, editor window ini digunakan untuk membuat atau mengembangkan sebuah program. Jendela ini berbeda dengan command window ya, di mana pada jendela ini semua pernyataan atau sintaknya dituliskan terlebih dahulu, baru kemudian dieksekusi atau di running. Nah, hasil eksekusinya nanti muncul di command window. Berikut tampilan dari editor window. Di sini ada untitled, ini sebagai judul file. Jadi setelah diketikkan sintaknya, nanti bisa di save file. Nah, si nama filenya itu nanti di sini, di untitled ini. Kemudian lembar putihnya ini tempat semua pernyataan atau sintak diketikkan. Kemudian kalau misalnya buat ngecek ini sintaknya udah benar atau belum ya. Nah, itu bisa dilihat di tanda hijaunya di sini. Kalau di sini berwarna hijau berarti sintaknya sudah benar. Kalau orange itu berarti warning syntax yang mungkin dapat jalan dengan peringatan atau catatan. Probabilitasnya sekitar 50-50 antara bisa jalan atau nggak bisa jalan. Kalau bisa jalan biasanya ada syaratnya kapan bisa jalan. Nah, seperti itu. Tapi kalau di sini warnanya merah otomatis sintaksnya salah atau program tidak dapat dijalankan. Selanjutnya ada figur window. Nah, figur window ini digunakan untuk menampilkan dan mengatur hasil yang berupa grafik. Biasanya diketikkan dulu di editor atau di command window ya. Setelah itu di running, setelah di running akan muncul sebuah grafik. Nah, di sini ada grafik, grafiknya yang ada tulisan figur one, ini nama grafiknya. Nanti bisa di file save. Nah, tombol-tombolnya ini fungsinya sama seperti ketika kita bermain dengan aplikasi gambar, kurang lebihnya seperti itu. Nanti dicari sendiri itu fungsinya apa atau dicoba-coba ini fungsinya untuk apa gitu ya. Nah,
Berikutnya ada namanya help window atau sistem help yang disediakan dan dapat diakses dengan perintah help itu sendiri. Kalau misalnya kita butuh suatu sintaks atau semacam lembar kerja ya, contohnya Simulink. Nah, di situ bisa, kalau kita lupa Simulink letaknya di mana, bisa menggunakan help window. Nanti di help window-nya di sini ada Simulink, Aerospace Worksheet, dan lain sebagainya. Kalau di sini tidak ada, caranya di search documentation. Syaratnya pengetikannya harus menggunakan huruf atau ejaan yang benar. Untuk simbol-simbol yang digunakan di command window, diantaranya ada semikolon, yaitu titik koma. Semikolon ini kalau kita memberikan titik koma di akhir sintak, biasanya hasilnya akan disimpan atau tidak ditampilkan. Nah, semikolon ini untuk menyembunyikan atau tidak menampilkan hasil dari eksekusi pernyataan di command window. Semikolon ini diketikkan di akhir pernyataan tadi. Kalau ada semikolonnya berarti hasil akhirnya tidak akan ditampilkan. Tapi kalau tanpa semikolon, hasil akhirnya akan ditampilkan. Sedangkan untuk persen, persen ini untuk membuat suatu pernyataan menjadi sebuah komentar. Nanti tidak akan dieksekusi. Jadi si persen ini bukan sintaks yang dijalankan program, tetapi hanya sebagai catatan saja atau sticky note saja. Hal ini dapat diartikan bahwa pernyataan tersebut tidak dieksekusi, kemudian letaknya persen diletakkan di awal pernyataan. Kalau semikolon di akhir, persen di awal. Kemudian ada perintah CLC itu untuk membersihkan pernyataan dan hasil di command window. Tapi kalau misalnya untuk membersihkannya beserta historinya nanti digunakan yang namanya clear, CLEAR. Di dalam MATLAB sama seperti di bahasa pemrograman lainnya, di MATLAB juga ada yang dinamakan variabel. Nah, variabel ini adalah nama yang mewakili suatu elemen data. Contohnya kalau di manusia, antara manusia satu dan manusia lain dibedakan dengan sebuah nama. Nah, nama itulah yang namanya variabel. Untuk aturan dalam penamaan variabel, diantaranya yang pertama, nama variabel harus terdiri atas satu kata saja, tidak boleh menggunakan spasi. Tapi kalau underscore boleh. Kemudian nama variabel dibedakan antara huruf besar dan huruf kecil atau disebut juga sebagai case sensitif. Panjang maksimumnya cuma sampai 31 saja. Bagaimana jika lebih dari 31? Nah, kalau lebih dari 31 berarti karakter setelahnya akan diabaikan atau otomatis dipotong, maksimalnya hanya 31 karakter saja. Kalau ada 32 karakter berarti karakter ke-32-nya tidak diikutkan otomatis. Kemudian yang keempat, nama variabel harus diawali dengan huruf, diikuti dengan sebarang bilangan, huruf atau garis bawah. Jadi nama pertama di variabel harus berupa huruf, berikutnya boleh boleh huruf, boleh angka atau underline. Yang jelas tidak boleh spasi. Yang kelima, karakter tanda baca tidak diperbolehkan karena banyak di antaranya mempunyai arti tersendiri dalam MATLAB. Jadi hati-hati dengan tanda baca. Otomatis MATLAB-nya nanti tidak akan mau bekerja kecuali si underline aja. Untuk variabel, selain ada yang bisa didefinisikan, ada juga yang variabel pada MATLAB yang sudah terdefinisi. Contohnya ada pada tabel 1.1, ada ANS, EPS, I, dan seterusnya. Dengan keterangan maknanya sudah tertulis di sini ya, nanti dipahami saja. Untuk operator pada MATLAB itu ada penjumlahan, pengurangan, perkaliannya seperti ini, kemudian ada pembagian kiri dan pembagian kanan. Nah, nanti coba ya dicari bedanya apa pembagian kiri dan pembagian kanan. Kemudian ada pemangkatan. Dalam simbol atau operator aritmatika MATLAB menggunakan kaidah operator aritmatika yang pada umumnya. Nah, kaidah operator aritmatika yang pada umumnya itu punya semacam kasta atau mempunyai prioritas dengan urutan tertentu. Prioritas yang pertama yang pasti dikerjakan adalah tanda kurung, selanjutnya adalah tanda pangkat, ketiga perkalian atau pembagian, dan yang terakhir baru penambahan atau pengurangan. Jadi semuanya akan jadi prioritas pertamanya adalah kurung dulu, setelah itu pangkat, perkalian atau pembagian, dan penambahan atau pengurangan. Nah, kira-kira urutannya seperti itu. Untuk operasi relasi, nanti operasi relasi ini jawabannya cuma ada dua, benar atau salah. Operator relasi ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Nah, operasi ini biasanya dilakukan pada dua nilai dengan tipe data yang sama. Ingat syaratnya tipe datanya harus sama. Misalnya tipe data integer, berarti harus sesama integer. Real juga sama, real, char, string, maupun boolean. Jadi syaratnya tipe datanya harus sama. Kalau misalnya ada sama dengan dua kali, ini maknanya apakah bilangan pertama sama dengan bilangan kedua? Jawabannya benar atau salah.
Kemudian kalau ada tanda seperti ini, maknanya berarti tidak sama dengan, ini kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ingat, operator relasi ini nanti hasilnya cuma benar atau salah, true atau false, satu atau kosong. Tidak ada output selain tadi, sehingga outputnya dipastikan pasti nilai Boolean. Sedangkan untuk operator logika itu digunakan untuk mengaitkan dua buah ungkapan kondisi menjadi sebuah kondisi atau melogikakan dua atau lebih kondisi. Contohnya udah dapat lah ya operator logiknya atau digital logic biasanya ada simbol dan itu biasanya syaratnya menghasilkan nilai satu jika kedua elemennya yang bersesuaian memiliki nilai true atau satu-satu. Selain itu berarti nilainya 0. Kalau atau asal salah satu elemennya bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Sedangkan not atau negasi ini adalah komplement dari elemen yang diinputkan. Contoh kalau inputnya satu berarti komplementnya atau negasinya atau notnya adalah kosong. Kalau kosong berarti lawannya adalah satu. Sedangkan XOR itu berarti akan bernilai satu jika satu dari kedua elemen memiliki nilai berbeda dan benar bernilai nol jika sama. Berarti bernilai nol jika sama, berarti kalau satu XOR satu hasilnya pasti nol. Nol XOR nol berarti hasilnya juga nol. Tapi kalau satu XOR nol hasilnya satu dan nol XOR satu juga hasilnya satu. Nah, nanti kalau misalnya bingung silakan dilihat tabel kebenaran untuk operator logikanya. Fungsi dasar matematika pada MATLAB ada fungsi eksponensial dan logaritma. Nah, di sini dapat dijelaskan kalau SQRT itu berarti akar kuadrat, IXW berarti eksponensial atau E pangkat. Log X itu natural dari X yaitu ln X, sedangkan log 10X itu berarti logaritma basis 10 yaitu log 10. Log 2X berarti logaritma basis 2 dari X yaitu log 2X. Untuk fungsi trigonometri itu ada beberapa, di antaranya ada sin, arcsin, sin hiperbolik atau trigonometri hiperbolik dan arkesnya. Untuk fungsi pembulatan di antaranya ada absolut. Absolut berarti semua nilai pasti bernilai positif apapun inputnya. Kalau sin, kalau misalnya bernilai satu jika positif, tapi kalau ternyata inputnya negatif, nilainya pasti min satu. Jadi nilainya cuma satu dan min satu. Satu untuk positif, negatif satu jika negatif. Nol jika nol. Untuk round X ini berarti pembulatan X ke bilangan bulat terdekat. Sedangkan floor X itu pembulatan ke bawah dari X ke bilangan bulat terdekat. Sailnya pembulatan ke atas, fixnya pembulatan ke bawah untuk X positif dan ke atas untuk X negatif. Remnya itu sebagai sisa pembagian atau modulus. Nah, untuk mencoba-coba biasanya nanti akan dicoba ketika praktikum ya. Kalau misalnya di praktikum tidak dicoba, nanti kalian boleh tanya ke instrukturnya mengenai fungsi pembulatan dengan menggunakan MATLAB atau bisa dicoba sendiri dengan MATLAB. Untuk fungsi bilangan kompleks itu ada real, imajiner, absolutnya, angelnya, dan konjugatnya. Nah, untuk masing-masing fungsi ini saya rasa sudah pernah ketemu di mata kuliah lain, mungkin kalkulus, jadi silakan dibuka kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan MATLAB. Jika ada pertanyaan, diizinkan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Sekian, sampai jumpa. Selanjutnya, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai tampilan MATLAB-nya. Yang saya gunakan adalah MATLAB tahun 2016 versi 2016A. Nah, di sini yang dimaksud komen window-nya ada di bagian ini. Ini bisa dibesar kecilkan ya. Nah, ini komen window. Kemudian ini lembar kerjanya. Di sini nanti bisa diketikkan sesuatu. Nah, ini nanti silakan dicoba sendiri ketika praktikum. Kalau di sini mau nyoba bisa, misalkan sebagai kalkulator berarti 2 tambah 3 enter. Hasilnya akan 5. Tapi kalau misalnya 2 dan 3-nya salah, itu kita tidak bisa memperbaiki di sini. Nah, ini kita hapus gitu nggak bisa. Cara memperbaikinya bisa menggunakan tombol di keyboard, panah ke atas atau pick up. Nah, ketemu semua. Di sini ada history yang pernah saya lakukan di perhitungan MATLAB.
Nah, kalau misalnya 2/3-nya tadi salah, ternyata tiganya kok 4. Nah, itu dari sana baru bisa dihapus, baru di-enter kembali. Caranya seperti itu. Kemudian untuk MATLAB editornya berarti di sini ya, di bagian atas. Ini namanya MATLAB editor. Di sini saya mengkodingkan atau menulis sintak dengan nama coba. Kemudian kalau di running, hasilnya ini bisa jalan nggak ya? Kita coba dulu. Cara runningnya berarti diklik. Nah, diklik dulu bagian editornya, kemudian klik run. Kemudian change foldernya. Nah, tunggu sebentar. Hasilnya akan muncul di bagian grafik. Saya ubah dulu share screen-nya. Kelihatan ya? Nah, ini grafiknya. Kebetulan saya ngodingnya tentang grafik. Jadi di sini akan muncul gambar grafik yang telah saya buat. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti untuk selanjutnya dibahas di praktikum. Nah, kemudian di sini ada workspace yang kita lakukan apa saja sejarahnya. Ini file-file yang ini dulu. Nah, ini workspace-nya yang telah kita lakukan. Kemudian ini file-file apa saja sejarah yang pernah dibuka. Seperti Terus kemudian kalau misalnya di sini kok komen window-nya kotor, itu bisa menggunakan clear. Oh, CLC dulu tadi. Kalau CLC di enter, semua perhitungan yang kita lakukan di command window akan hilang. Tapi kalau clear, boleh pakai semikolon titik koma atau enggak, bebas. Nah, kalau clear berarti yang hilang adalah di workspace-nya hilang. Jadi sejarah yang telah kita lakukan di workspace akan hilang. Bedanya di situ. Kemudian di command window-nya, clear-nya nggak hilang ya, karena dia cuma menghapus di bagian workspace. Nah, untuk membersihkan command window-nya pakai CLC. Kalau clear CLC dikombinasikan apakah bisa? Jawabannya bisa. Contohnya saya kotorin dulu. Nah, ada ans5 ya di workspace. Kemudian contoh lagi 4/2. Nah, udah kotor nih. Kalau dikombinasikan bisa clear dulu yang dipakai untuk menghapus semua sejarah di workspace. Kemudian tambahkan CLC untuk menghapus semua sintak yang ada di command window. Hasilnya bersih kembali. Yang bisa seperti itu ada di command window. Kalau misalnya mau di editornya bisa di awal program ya clear CLC. Artinya kalau program ini saya running, otomatis command window-nya sudah bersih dan hanya program yang saya jalankan aja yang muncul di output command window. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, jangan lupa menu-menunya dipelajari ya. Home ada apa aja, plot ada apa aja, kemudian apps ada apa aja, editor, publish, view ada apa aja. Silakan dipelajari sendiri dan dicoba-coba sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.